Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Semoga ilmu yang akan diperoleh bermanfaat dan berkah. Nah, di sini ada dua buah animasi. Yang pertama mengenai dua orang yang sedang bermain jungkat-jungkit. Sedangkan di gambar yang kanan itu orang yang sedang bermain dengan eskalator, di mana yang sebelah kanan normal turun ke bawah, sedangkan yang sebelah kiri di situ eskalatornya itu bergerak ke atas, sedangkan orangnya bergerak ke bawah. Jadi reaksi kesetimbangan itu adalah pada umumnya suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan dinamis. Keadaan kesetimbangan dinamis akan dicapai apabila dua proses yang berlawanan arah berlangsung dengan laju reaksi yang sama dan konsentrasi tidak lagi mengalami perubahan atau tidak ada gangguan dari luar. Apa ciri-ciri suatu reaksi mengalami kesetimbangan kimia atau kesetimbangan dinamis? Nah, ini contoh reaksi yang mengalami kesetimbangan kimia. Suatu kelas 10 sampai kelas 11 semester 1, kita belajar reaksi-reaksi kimia yang sifatnya satu arah atau irreversible. Nah, kali ini kita akan mempelajari reaksi kimia yang bersifat dua arah atau bolak-balik, atau yang kita kenal dengan reaksi reversible. Nah, ini contohnya adalah reaksi penguraian dari N2O4 menjadi dua buah molekul NO2. Nah, kita bisa melihat di situ ada panah yang ke arah kanan dan ada panah yang ke arah kiri. Apa artinya? Artinya, ketika suatu reaksi atau zat yang berada di sebelah kiri itu membentuk produk atau sebelah kanan, nah produknya ini akan kembali sebagiannya berubah menjadi reaksi atau zat yang terletak di sebelah kiri. Apa syaratnya? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Nah, itu ada arah ke kanan dan arah ke kiri. Kecepatannya sama. Nah, kalau di animasi sebelumnya yang bermain jungkat-jungkit itu adalah contoh dari animasi untuk kesetimbangan yang statis. Sedangkan yang eskalator, ketika kita bisa melihat bahwa orang yang bergerak ke bawah sedangkan eskalatornya bergerak ke atas, jika kecepatannya sama antara eskalator dengan orang bergerak tersebut, maka orang lain yang melihatnya seolah-olah tidak, yang dari jauh ya, yang masih kelihatan oleh mata, seolah-olah tidak terjadi pergerakan atau diam. Padahal sebenarnya itu dia bergerak dan berlawanan arah. Yang kedua syaratnya apa? Terjadi pada ruang tertutup. Kalau ruangannya terbuka, itu pasti salah satu zat akan habis terlebih dahulu karena ada yang menguap. Tapi dengan adanya wadah yang tertutup, itu produk bisa berpeluang kembali menjadi reaktan atau reaksi. Suhu dan tekanan juga harus dibuat tetap. Jadi kalau ada perubahan, pasti ada gangguan terhadap reaksi reversibel tersebut atau kesetimbangan tersebut. Laju reaksinya harus sama dengan ciri yang pertama ya. Jadi kecepatannya harus sama. Kalau tidak sama, itu pasti reaksinya akan berhenti. Sudah tidak setimbang lagi. Misalnya tadi kalau animasi orang yang berlawanan dengan eskalator, kalau misalnya tiba-tiba eskalatornya mati, itu pasti nanti orang akan bergerak ke bawah.
Karena apa? Karena kecepatan orang lebih besar dibandingkan eskalator yang berhenti. Atau sebaliknya, kalau misalnya tenaga dari orang tersebut kehabisan atau kelelahan, itu pasti lama-lama dia akan berada di posisi atas karena eskalatornya bergerak ke atas. Yang keempat cirinya apa? Tidak terjadi perubahan secara makroskopis. Maksudnya apa? Makroskopis itu yang terlihat oleh mata. Jadi seolah-olah tidak terjadi reaksi, padahal sebenarnya itu terjadi reaksi. Yaitu perubahan yang dapat diukur atau dilihat, tetapi perubahan secara mikroskopis. Jadi kalau misalnya kita teliti secara mikroskopisnya dengan menggunakan teknologi, misalnya dengan mikroskop elektron, nah itu bisa akan terlihat pergerakannya antara pergerakan ke kanan dan pergerakan ke kiri, pergerakan zat yang membentuk produk dan pergerakan zat yang membentuk kembali reaktan. Yang keempat syaratnya apa? Yang kelima syaratnya apa? Setiap komponen harus ada. Jadi kalau misalnya komponennya itu diambil sebagian, itu akan menyebabkan kesetimbangan terganggu. Nah, ini kalau misalnya ada grafik dari reaksi N2O4 membentuk dua buah molekul NO2. Jadi N2O4 itu adalah gas yang tidak berwarna, sedangkan nitrogen dioksida atau NO2 itu adalah gas yang memiliki warna merah kecoklatan. Jadi kalau misalnya semakin banyak NO2 yang terbentuk, maka warna dari gas yang terdapat di suatu wadah tersebut akan berwarna merah kecoklatan. Tetapi jika semakin banyak N2O4 yang masih tersisa dan produknya NO2 masih sedikit, itu maka dominannya adalah gas yang tidak berwarna. Nah, itu ada grafik antara konsentrasi terhadap waktu. Jadi kalau sebelum mencapai kesetimbangan, maka jumlah NO2 itu akan cenderung berkurang sampai di akhir bahwa dia akan konstan. Sedangkan NO2 jumlahnya akan selalu bertambah sampai terbentuk kesetimbangan sehingga konsentrasinya akan konstan terhadap waktu. Nah, pada keadaan kesetimbangan dinamis, sekalipun secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis tetap terjadi perubahan yang terus-menerus. Seperti grafik yang sebelumnya ya, bahwa itu dia konstan jumlah zatnya, tetapi sebenarnya kalau ditinjau secara mikroskopis, secara molekul, itu jumlahnya akan tetap, tetapi terjadi reaksi. Nah, ini contoh kedua, reaksi pembentukan gas amoniak dari nitrogen dan hidrogen. Nah, yang sebelah kiri adalah grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Jadi H2 itu karena dia reaktan, letaknya sebelah kiri, maka jumlahnya akan turun sehingga sampai kepada titik konstan membentuk reaksi kesetimbangan. Begitupun dengan N2, itu jumlahnya akan turun, sedangkan NH3 karena dia produk, jumlahnya akan bertambah hingga terbentuk kesetimbangan sehingga jumlahnya akan konstan. Nah, sebelah kanan grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Jadi kalau reaksi yang ke kanan itu terlihat akan semakin turun lajunya. Sedangkan yang reaksi kiri atau V2 itu akan cenderung naik sampai terbentuk kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu berdasarkan hukum aksi massa oleh ilmuwan yang bernama Goldberg dan Wage menemukan hubungan antara jumlah reaktan dan hasil reaksi dalam suatu sistem kesetimbangan pada suhu tetap. Misalnya A, koefisien dari A, suatu zat A, ditambah koefisien dari B zat B, berubah menjadi koefisien C zat C dan koefisien D dari zat D. Q itu sama dengan KC. Q
Q sama dengan konsentrasi C pangkat koefisiennya dikali konsentrasi D pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi A, zat A pangkat koefisiennya dan konsentrasi B pangkat koefisiennya. Nah, itu untuk mencari tetapan kesetimbangan dari reaksi kesetimbangan kimia. Jadi pada hukum kesetimbangan, pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi terhadap konsentrasi reaktan masing-masing berpangkat koefisien persamaan reaksinya adalah tetap. Jadi Q sama dengan Kc. Jadi pada tetapan kesetimbangan dapat ditulis, nah ini misalnya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka nilai Kc-nya sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Hukum kesetimbangan reaksi-reaksi yang menyangkut gas dapat ditulis dengan tekanan parsial sebagai pengganti konsentrasi molar kesetimbangan. Jadi selain Kc pada slide sebelumnya, tetapan kesetimbangan juga dapat berupa Kp atau tetapan kesetimbangan faktor dari tekanan. Jadi sama, kanan dibagi kiri, itu cara mudahnya. Setelah dipangkatkan dengan koefisiennya, berarti PNH3 pangkat 2 dibagi PN2 dikali P pangkat 3 dari H2. Nah, ketetapan kesetimbangan itu merupakan besaran yang harus dihitung berdasarkan data percobaan. Caranya ada dua, setidaknya. Yang pertama, melakukan pengukuran secara langsung. Jadi jumlahnya berapa dipangkat dari produk dan dari reaktannya. Yang kedua adalah melalui perhitungan berdasarkan data perubahan energi bebas standar. Nah, ini biasanya di SMA jarang dikeluarkan dalam soal-soal ujian, kecuali bagi kita yang berminat untuk mendalami kimia atau mengikuti perlombaan-perlombaan kimia. Jadi tetapan kesetimbangan itu dapat berupa Kc dan Kp. Penulisan tetapan kesetimbangan untuk Kc tidak melibatkan konsentrasi zat padat atau zat murni atau zat cair murni atau fasenya liquid dan padat atau solid. Jadi tidak dilibatkan. Jadi yang masuk ke rumusan Kc adalah untuk fase gas dan fase aqueous atau aki. Sedangkan penulisan tetapan kesetimbangan untuk Kp tidak melibatkan konsentrasi zat padat, zat cair murni, atau larutan. Jadi hanya untuk fase gas saja. Harga tetapan kesetimbangan ini memiliki arti penting karena dapat menjadi sarana informasi kualitatif tentang seberapa jauh reaksi sudah berlangsung. Misalnya ada zat A yang berubah menjadi zat B. Jika Kc-nya itu senilai 10, nah jika nilai K-nya itu besar, artinya posisi kesetimbangan mendekati pembentukan produk. Jadi semakin banyak produk yang terbentuk. Jadi peluang produknya itu semakin besar. Jadi lajunya itu laju ke arah produk itu semakin besar. Sedangkan laju ke arah reaktan semakin kecil. Jika K kecil artinya hanya sejumlah kecil produk yang berada dalam sistem kesetimbangan. Nah, macam-macam reaksi kesetimbangan itu ada dua, yaitu kesetimbangan yang bersifat homogen dan kesetimbangan yang bersifat heterogen. Apa bedanya? Kesetimbangan homogen, nah ini dari contohnya kita bisa melihat bahwa fase gasnya baik yang reaktan ataupun yang produk itu sama. Misalnya di reaksi 1, kedua zat fasenya dalam bentuk gas. Pada reaksi yang kedua, hidrogen dan iodin itu dalam bentuk gas. Begitupun dengan hidrogen iodidanya itu dalam bentuk gas. Sedangkan pada reaksi yang ketiga, itu semua zat dalam keadaan fase larutan atau aqueous. Sedangkan pada kesetimbangan heterogen itu setidaknya ada dua fase zat yang berbeda. Untuk reaksi yang pertama di situ ada fase solid dan ada fase gas.
Sedangkan di reaksi yang kedua itu ada fase solid juga dan fase gas. Oke, semoga penjelasannya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.